Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib Hafizahullah Ta'ala. Dan yang mendampingi kita ada Roja. Dan kita sudah masuk ke Penyakit Hati yang ke 22. Yang ke-22. Dengan judul Jadi berkata kasar apa? Hati yang kasar. Hati yang kasar. Masya Allah nih, kalau mesin mobil kasar biasanya tanda-tandanya kayak mana tuh, Jak? Olinya kurang tuh kayaknya. Olinya kurang. Itu solusi ya. Tapi kalau terasa pada saat bawa itu ada terasa beda. Pastilah. Apa bergetar gitu di bawah. Suara mesin kasar pasti tarikan berubah kan? Tarikan berubah ya. Ya, nggak nyaman lagi. Jadi nggak langsam gitu bahasanya. Nggak nyaman kita Nggak hidup kita nyaman. tuh. Nggak nyaman. Ya. Gitu mungkin ya, Ustaz. Ini gambarannya nanti ke manusia nih ya. Kalau hati yang kasar, hidup udah pasti nggak nyaman kayaknya nih. Kayaknya boleh lah selingan kita jadinya ada kisi-kisi kalau beli mobil bekas. Oh iya. Boleh juga lah aja kasih insight atau kasih tips-tips dalam memilih mobil ya, khususnya mobil bekas ya, Ustaz. Bekas masuk jurang, Ustaz. Kalau itu udah payah ya. Baik, Ustaz, ini penyakit hati yang ke-22, hati yang kasar. Ustaz, kita silakan dan nanti insya Allah kita buka kesempatan tanya jawabnya setelah Ustaz memaparkan faedah. Penyakit yang 22, hati yang kasar, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita dapatkan itu senantiasa bisa memberikan kita faedah atau manfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian juga semoga Allah Ta'ala senantiasa setiap hari yang kita lewati selalu ada bertambah ilmu di hari tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga kondisi kita semuanya diberikan kebaikan ya, di atas amal soleh. Dan Allah Ta'ala semoga tidak membiarkan kita bergantung kepada diri kita sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita berikutnya ya penyakit hati ghilzatul qalbi, itu hati yang keras. Ghilzatul qalbi ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ibarah an tajahhumil wajhi wa qillatil infi'ali fir raghaib wa qillatil ishfaqi war rahmah wa min dzalika qaulu syair yubka alaina wa la nabki ala ahad la nahnu aghladu akbadan minal ibil. Yang dimaksud dengan hati yang kasar di sini adalah sebuah gambaran tentang seseorang yang efek dari hati yang kasar itu menyebabkan wajahnya itu selalu menampakkan wajah yang kejam, ya, wajah yang bengis, wajah yang menakutkan. Kemudian sedikit sekali hatinya punya rasa kasihan, ya, tidak berempati, tidak punya rasa kasih sayang kepada orang lain. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan ghilzatul qalbi yang akan kita bahas ini. Kita akan kutip firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 159. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka dengan kasih sayang dari Allah lah kemudian kalian itu saling bersikap lembut antara satu dengan yang lainnya. Andai saja engkau itu adalah orang yang kasar dan hatinya juga kasar.
hatinya keras, sungguh niscaya mereka akan berpaling dari dirimu. Maka maafkanlah kesalahan mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan libatkanlah mereka dalam bermusyawarah dalam urusan-urusan tertentu. Ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kemudian para sahabat itu menerima dakwah dengan begitu baiknya. Bagaimana Allah Ta'ala kemudian masukkan dalam hati mereka sifat lemah lembut. Nah, dan Allah Ta'ala sebutkan itu adalah salah satunya diantaranya karena sikap lemah lembut. Ya. Di antaranya karena sikap lemah lembut yang ada pada diri Rasulullah SAW sehingga membuat mereka mau mengikut bersama Nabi SAW. Makanya kita tidak akan pernah dapati riwayat Nabi SAW itu berdakwah marah-marah, berdakwah sambil sikapnya kasar gitu, tidak. Ya, justru yang kita dapatkan dalam kisah dakwah Nabi SAW, beliau senantiasa mengedepankan sikap lemah lembut. Bukan hanya kepada orang-orang yang menerima dakwah dengan baik, ya, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, justru juga kepada orang-orang yang non-muslim, yang masih diajak untuk beriman, itu Nabi SAW senantiasa bersikap baik. Juga bahkan kepada musuh yang bersikap kasar kepada beliau SAW pun beliau tidak balas dengan keburukan. Ya, salah satunya ini, karena Allah Ta'ala perintahkan, fa'fu anhum, perbanyaklah maaf, ya, perbanyaklah maaf untuk mereka, wastaghfir lahum, dan mintalah ampunan dosa untuk mereka. Nah, inilah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat ini pula digunakan oleh para duat, dibagikan pegangan bagi para da'i di jalan Allah Ta'ala, agar dalam melewati medan dakwah, kedepankanlah sifat lemah lembut, ya, kedepankanlah memaafkan, kedepankanlah mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mereka dakwahi. Ini menjadi pegangan bagi para da'i. Ya, para da'i itu siapa? Semua kaum muslimin itu adalah para da'i. Ada yang da'i untuk keluarganya, ada yang da'i untuk anak-anaknya, ada yang da'i untuk murid-muridnya, ada yang da'i untuk teman-temannya, segala macam. Jadi bukan hanya yang dimaksudkan di sini da'i yang berkhutbah di mimbar, yang menyampaikan kajian di masjid, bukan hanya itu. Tapi ya semuanya adalah da'i, yaitu dikumpulkan dengan kalimat ingin mengajak orang ke jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus menjadi sebuah pegangan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seseorang yang punya hati kasar, ya, seseorang yang punya hati kasar ini penyakit yang buruk, ya. Ini penyakit yang buruk kepada yang menimpa diri seseorang. Dan bisa dikatakan ini adalah bentuk siksaan dari Allah Ta'ala yang mengerikan kalau seseorang faham. Ya. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di satu sisi ketika kita dihukum oleh Allah Ta'ala mungkin kehilangan harta, mungkin kehilangan orang yang kita sayangi, mungkin kehilangan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kita, masih ada yang bisa kita upayakan. Kita kehilangan harta masih bisa kita cari lagi, kita kehilangan orang yang kita sayangi, toh ya paling cuma 1-2, sisanya juga masih ada, tidak semuanya hilang. Kalaupun semuanya hilang pun masih banyak manusia yang bisa menyayangi kita dan kita menyayangi mereka. Ala kulli hal, urusan dunia masih banyak yang bisa kita jadikan alternatif. Tapi kalau sudah hati itu Allah Ta'ala jadikan kasar, Allah Ta'ala jadikan hati itu hati yang buruk, maka ini musibah besar. Karena dari penyakit inilah kemudian bersumber banyak sekali keburukan dari orang yang terkena penyakit ghilzatul qalbi ini, orang yang hatinya kasar. Yang kedua juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hati yang kasar ini justru akan, sebagaimana kita tahu ya, kalau kita di dunia
menghukumi sesama orang, yang kita hukumi adalah zahirnya. Yang kita hukumi zahirnya. Selama zahirnya baik, kita pun berperilaku baik. Selama zahir yang kita tahu, yang kita nampak, yang kita dengar adalah kebaikan, maka kita anggap baik. Berbeda nanti di akhirat. Bukan zahir lagi. Tapi yang dihukumi di akhirat adalah batin, hati. Hati yang dihukumi. Maka kan sudah menjadi sebuah kengerian kalau orang hatinya di dunia ini hidup dengan hati yang kasar. Apa yang akan dia dapati nanti di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kalau di dunia ini orang-orang yang beriman, mereka akan sibuk untuk memperbaiki hati mereka. Itu orang-orang beriman. Ya. Karena apa? Dengan mereka memperbaiki hati mereka, ini akan membuat luarnya, zahirnya pun ikutan baik. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sibuk memperbaiki luarnya, zahirnya saja. Tidak peduli dengan urusan hatinya. Sehingga nampaknya baik, ternyata buruk. Gitu. Nampaknya saja baik. Gitu kan. Namun nanti lihat ketika kembali kepada Allah Ta'ala, di saat semua itu dibongkar oleh Allah Ta'ala, apa isi hati manusia, maka ini yang akan menjadi berat. Berat tentang bagaimana mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, kenapa penyakit ghilzatul qalbi ini, hati yang kasar ini adalah penyakit yang sangat buruk. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sebuah kisah yang menunjukkan sedikit, yang menggambarkan tentang betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu selalu mencontohkan keburukan, mencontohkan kebaikan sekalipun berhadapan dengan orang-orang yang buruk. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, ini adalah keponakan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yaitu menceritakan tentang bibinya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW pernah berkata, menceritakan kepada Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah SAW. Satu ketika Nabi kedatangan tamu dari kalangan Yahudi. Faqalu, ternyata ketika mereka masuk, mereka mengucapkan Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Apa artinya Assalamualaikum? Keburukan. Ya kan? Keburukan. Ya kalau bahasa kita laknat. Padahal beda sedikit aja, Ustaz. Beda lam aja hilang. Lamnya jadi hilangin. Yang harusnya Assalamualaikum dipelesetkan menjadi, ya orang Yahudi kan dari dulu kan suka meleset-melesetkan kayak gitu. Ya kan, disuruh masuk ketika dulu mereka diperintahkan beribadah di hari Sabtu, untuk beribadah jangan ke laut. Ya, ternyata hari Jumatnya ditaruh jaring kan gitu, jaring. Jadi Sabtu itu tetap aja jaringnya itu bisa nangkap ikan gitu kan. Kemudian kata-kata yang mereka ra'ina gitu kan, mereka disuruh mengatakan kepada Nabi SAW agar mereka dijaga gitu kan, tapi mereka menggunakan kata ra'ina, itu yang artinya adalah buruk gitu kan. Itu artinya buruk kepada Nabi SAW. Macam-macam memang orang Yahudi suka mempleset-plesetkan kata yang baik menjadi buruk. Nah, ini salah satunya. Ketika masuk ke rumah Nabi SAW mengatakan Assalamualaikum. Artinya apa? Celaka kamu gitu. Celaka kamu. Maka Ibunda Aisyah mendengarkan itu, jeli kan pendengarannya. Ini mendoakan keburukan itu, paham maksudnya apa? Dijawab balik. Waalaikumsalam wal la'nah, tambahin oleh Ibunda Aisyah. Atas kalian juga keburukan dan laknat dari Allah. Nabi SAW menyaksikan ini. Siapa yang ditegur? Ibunda Aisyah. Yang ditegur Ibunda Aisyah. Ya. Tidak marah kepada si Yahudi, tapi Ibunda Aisyah yang diluruskan. Apa kata beliau SAW? Mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullahu. Ya, tenangkan dirimu hai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai lemah lembut dalam seluruh perkara. Artinya jangan disikapi dengan frontal gitu kan. Ketika orang melakukan keburukan, ketika orang mendoakan keburukan, nggak usah repot-repot gitu kan. Kalau ada seperti orang Yahudi mengatakan itu Assalamualaikum, nggak usah repot-repot kita
mencerna dengan kalimat-kalimat buruk yang lainnya. Karena rugi bagi seorang muslim itu kemudian keluar dari lisannya keburukan, hatta itu pun dibolehkan. Maka apa kata Nabi SAW? Kalau mau jawab bilang aja wa'alaikum. Udah balik itu. Doa itu balik lagi kepada yang mengucapkan. Ketika dia mengatakan, orang Yahudi mengatakan assalamualaikum, jawab saja dengan wa'alaikum. Sudah itu balik. Dan artinya dia doakan keburukan, wa'alaikum, dia itu ya atas kalian doa itu. Udah kembali. Maka Nabi SAW justru malah menasihati ibunda Aisyah bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai lemah lembut dalam semua perkara. Artinya apa? Bahkan menghadapi musuh Allah Ta'ala, menghadapi sikap mereka yang frontal, menghadapi sikap mereka yang buruk, kita jangan ikut-ikutan terpancing dengan kekasaran itu, dengan keburukan itu. Justru kita harus tetap hadapi dengan kelemah lembutan tanpa merendahkan martabat sebagai seorang muslim. Tetap menjaga kehormatan sebagai seorang muslim, namun hadapi dengan lemah lembut. Dalam riwayat lain dikatakan, mahlan ya Aisyah, alaiki birrifqi wa iyyaki wal unfa wal fuhsya. Ya, tenangkan dirimu wahai Aisyah. Ya, kamu itu harus menjaga diri agar senantiasa berlemah lembut dan jauhilah sifat kasar dan juga keburukan. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi enggak ada manfaatnya juga kan Nabi SAW marah-marah kepada orang Yahudi. Karena memang mereka tidak dimarahin pun, tidak didoain laknat pun, memang sudah Allah Ta'ala laknat. Enggak pala didoain lagi. Ya enggak pala kita kasar kepadanya, enggak pala kita caci maki pun. Memang mereka sudah hina di hadapan Allah Ta'ala. Untuk apa kita mengotori lisan kita? Untuk apa kita mengotori pemikiran kita? Hanya karena provokasi yang dilakukan oleh mereka orang-orang kafir. Maka dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali ini akan menghiasi hal tersebut. Namun tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali dia akan membuatnya terlihat buruk. Ya begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Wahai Aisyah, Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut dan Allah Ta'ala mencintai kelembutan. Dan Allah Ta'ala menganugerahkan dalam lemah lembut ini, dalam lemah lembut seperti itu, sesuatu yang tidak akan didapati ketika seseorang bersifat kasar. Dan tidak juga Allah Ta'ala berikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Jadi lemah lembut ini punya hal yang spesial. Ganjarannya dari Allah Ta'ala dan perilakunya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jika kita adalah seorang yang cerdas, ya, seorang yang cerdas, maka kita pasti akan lebih memprioritaskan apa yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik untuk kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang memperturutkan hawa nafsu. Ya, di mana memperturutkan hawa nafsu ini adalah menjadi akar terjadinya maksiat. Dan salah satu yang mengokohkan hawa nafsu itu adalah salah satunya hati yang kasar ini. Jadi hatinya yang kasar, hatinya yang senantiasa bernegatif thinking, ya, suka bersuudzon dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa menghadapi apa-apa dengan kelembutan, sehingga yang keluar dari lisannya kasar, pandangan matanya menjadi garang, sikapnya menjadi kaku, pembicaraannya pun menjadi pembicaraan yang arah-arahnya keburukan. Nah, ini kan jadi sumber malapetaka bagi orang-orang yang punya hati seperti itu. Bayangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah Ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun, bahkan didampingi oleh saudaranya yaitu Harun alaihi salam. Ya, kita tahu apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya, ya, kalian berdua, sampaikanlah dakwah ini dengan perkataan yang lembut. Semoga dia bisa ingat atau takut kepada Allah Ta'ala.
Catatannya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, padahal Allah Ta'ala pasti tahu endingnya Firaun pasti nggak akan beriman. Ya kan? Allah Ta'ala tahu endingnya Firaun ini nggak akan beriman. Tapi tetap saja Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam untuk menyampaikan dengan tata cara yang lemah lembut. Bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas. Nggak. Ya, bisa saja mungkin ya Allah Ta'ala tahu ini nggak akan beriman orang ini. Yang penting kamu datang saja, dakwahi. Kalau mau, terima, udah. Apapun caranya, yang penting sampaikan sebagai tugas seorang Rasul. Tapi tidak. Tetap harus sampaikan dengan tata caranya yang tepat. Gitu. Artinya, begitu penting ya dalam dakwah itu berlemah lembut. Walaupun kita bisa prediksi secara kuat yang kita dakwahi ini berat untuk beriman, berat untuk sadar, berat untuk mengerti. Tapi tetap harus dengan cara yang lemah lembut. Sebagaimana dahulu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam diperintahkan Allah Ta'ala menghadapi Firaun yang kekufurannya sampai selevel itu pun sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Ya, apalagi yang dihadapi anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, itu keluarganya sendiri, maka kelemah lembutan itu sudah menjadi sebuah kelaziman yang harus dia lakukan. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu bagaimana dengan kaitannya? Ya, kaitannya kalau ada seseorang yang bertanya, kalaulah memang Islam ini agama lemah lembut, ya, agama lemah lembut, lalu bagaimana korelasinya dengan hukuman-hukuman dalam Islam? Ada yang sampai dirajam, ada yang dipotong tangan, ada yang dicambuk, ya kan? Seperti firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 2 itu kan, ketika az-zaniyatu waz-zani, ketika ada orang yang berzina laki-laki dan perempuan, fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Setiap satu orang itu dipecut, ya kan? Dicambuk sebanyak 100 kali. Ya. Bahkan perintahnya bahwa wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian merasa sayang, merasa kasihan dalam rangka menegakkan agama Allah Ta'ala ini. Duh, katanya tadi lemah lembut. Ini kok disuruh kasar mainnya gitu kan. Kok disuruh pukul, kok disuruh cambuk, disuruh rajam. Bahkan mungkin ada yang bertanya, bagaimana pula dengan sabda Nabi SAW, muru sibyanakum bis salati idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat jika sudah sampai usia 7 tahun dan pukul mereka kalau sudah sampai usia 10 tahun. Kok main pukul-pukul? Tadi katanya lemah lembut. Nah, ini bagaimana ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disinilah kita harus bisa menangkap antara kejam dengan tegas. Ya, tentu ini hal yang berbeda kalau kita benar-benar mendalami maknanya. Berbeda antara ketika seorang bersikap tegas dan bersikap kejam. Hukuman itu dilaksanakan dalam bentuk kasih sayang. Dalam bentuk kasih sayang. Karena untuk mengingatkan dia lebih keras lagi. Hukum asalnya tidak, ya. Bahkan misalnya kalau kita ambil contoh perbuatan zina. Apa iya tidak ada treatment sebelumnya? Sampai kemudian pada akhirnya dicambuk, itu, dihukum dengan cambukan. Kan sudah banyak treatmentnya. Firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Dijelaskan itu apa saja yang masuk ke dalam area mendekati zina. Apakah pandangan, pembicaraan, dan seterusnya. Sehingga itu bisa mengarahkan orang kepada zina. Kan sudah ada tindakan preventif. Hingga akhirnya seseorang kemudian itu dicambuk ataupun dirajam, itu karena dia sudah kelewat batas. Tahap-tahap awal yang disampaikan dengan lemah lembut itu semua sudah diabaikan, tidak diperlukan. Maka sebagai langkah untuk menguatkan peringatan bagi orang yang melakukan maksiat, maka ini akan terus bertingkat sampai akhirnya dicambuk. Dan Masya Allah, ya kan,
Dalam sejarah Islam benar pernah terjadi rajam, pernah terjadi orang yang dicambuk karena berbuat zina, minum khamar itu kan. Tapi lihat dalam sejarah, apakah perilakunya menurun atau naik? Apakah kejahatan perzinahan itu, kejahatan minum khamar itu, kejahatan mencuri itu menaik atau menurun? Jelas menurun. Ya kan, menurun. Ya, cukup hanya 1-2 orang yang dijadikan sampel karena betul-betul sudah kelewat batas tadi, tapi yang lainnya akan menjadikan itu sebuah hal yang pelajaran ya, tidak mau melakukan dosa yang sama. Begitu. Anak-anak juga begitu. Kenapa dipukul di usia 10 tahun? Karena treatmentnya sudah dimulai dari awal. Dari sebelum usia 7 tahun, orang tua sudah sering mempraktekkan di hadapan anak-anaknya bagaimana melaksanakan sholat. Makanya ayah mereka dianjurkan untuk sholat wajib di masjid, tapi kalau sholat sunnah di rumah. Kenapa di rumah? Salah satu hikmahnya adalah agar dilihat oleh anak-anaknya, khususnya yang masih kecil-kecil. Kenapa seorang ibu itu lebih besar pahalanya sholatnya di rumah? Karena itu tadi salah satu hikmahnya, agar menjadi pembelajaran untuk anak-anaknya di rumah. Jadi mereka tuh dari kecil sudah dibiasakan untuk melihat kedua orang tuanya melaksanakan sholat di rumah. Baru di usia 7 tahun dia mulai diajak pelan-pelan. Sampai 10 tahun enggak juga bisa kokoh dalam pelaksanaan sholat. Wajar kalau kemudian dipukul. Itu pun pukulnya bukan pukul marah, tapi pukul sayang. Ya, pukul sayang. Jadi mukulnya itu bukan mukul dengan rasa amarah sehingga kekuatan pukulannya bisa sampai mencederai. Tidak. Ini sekedar hanya menunjukkan bahwasanya abinya tegas. Dipukul, pak, di area badan yang tidak meninggalkan bekas ataupun bahkan melukai. Gitu kan. Dipukul di area mana? Di paha kah mungkin? Kan? Jadi pukul begitu saja, tegas bahwasanya abinya tuh nggak main-main dalam urusan sholat. Itu masih 10 tahun. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukuman-hukuman seperti itu arahnya bukan kekejaman, arahnya bukan karena hati orang tuanya yang benci kepada anak-anaknya, tidak. Tapi semua itu landasannya adalah landasan kasih sayang, landasan dalam berdakwah di jalan Allah Ta'ala sebagai bentuk nasihat kepada sesama kaum muslimin, sehingga ada treatment dari mulai yang paling halus sampai kemudian akhirnya harus pakai treatment yang cukup kasar untuk lagi-lagi agar mereka menjadi kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi balik lagi kepada hati yang ghilzatul qalbi, hati yang kasar tadi, sehingga orang-orang yang hatinya terkena penyakit seperti itu, hatinya begitu keras, hatinya begitu menimbulkan efek kebencian kemana-mana, amarah yang meledak-ledak dan seterusnya, sehingga ini malah akan menjadi sumber malapetaka. Maka bagaimana caranya melembutkan hati ini? Bagaimana ketika hati kita termasuk hati yang sudah terkategorikan seperti itu, gitu kan, menyebabkan kita mudah naik amarah, membuat kita mudah sehingga sikap kita pun menjadi sikap yang kaku dan kasar. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah, bertaubatlah dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, perbanyaklah membaca Al-Quran, tadabburilah isi Al-Quran itu, pahami makna-maknanya. Inilah cara-cara untuk melembutkan hati. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah, itu akan membuat hatinya tenang, membuat hatinya lembut. Ya, perbanyaklah menangis terhadap dosa yang dilakukan, menangis terhadap kelalaian selama ini, terhadap kewajiban-kewajiban yang dilalaikan, perintah-perintah Allah Ta'ala yang dilalaikan. Ini buatlah hati itu sering menangis sehingga meneteskan air mata, dan ini akan membuat hati semakin lama semakin lembut. Nah begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan dan pemaparan faedahnya. Dan di penyakit hati yang ke-22 ini, Jack, hati yang kasar.
pokok pembahasan kita tadi berarti lebih ke adanya yang tampak dari perilaku ya Ustadz, dan sikap gitu ya. Wajah yang bengis tadi kita dengar di pemaparan Ustadz, sampai atau kurangnya sifat rahmat atau kasih sayang terhadap sesama atau orang yang ada di sekitarnya gitu ya Ustadz. Dan mungkin kita untuk memulai diskusi kita berikan kesempatan ke pendengar Radio Stream Medan Mengaji dimanapun Anda berada yang mau bergabung di podcast serial Penyakit Hati kali ini, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau SMS, juga bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Tapi mungkin dari kita yang di studio, antum ada Jack? Pertanyaan. Oke, Anda dulu ya. Antum dulu. Betul ya, habis ini antum ya, janji ya. Ustadz, lebih ke ini Ustadz, kita yang sering melihat fenomena gitu ya Ustadz, mungkin pernah juga terjadi ke kita ya, kita yang udah ngaji tauhid lah gitu, kita bilang kan Ustadz, mengenal kesyirikan, tahu yang mana ini yang sebenarnya bisa menggugurkan amalan, ini yang berbahaya terhadap akidah gitu-gitu kan Ustadz. Akhirnya tapi ada yang memberikan stigma atau terasa bagi orang, ini ngaji tauhid tapi kok lisannya nyelekit gitu. Tatapannya juga kayak tatapannya pakai sudut mata gitu, tajam kayak celurit gitu kan. Ini sebenarnya ini yang bermasalah apanya nih Ustadz? Kan sebenarnya kan dengan kita mengaji itu kan, maksudnya belajar tauhid itu kan pokok Ustadz yang kita tahu gitu kan. Dan itu kan harusnya juga ngakarnya kan ke hati, yang diperbaiki kan hati gitu Ustadz. Tapi kenapa muncul itu Ustadz? Kenapa bisa muncul ada perkataan yang demikian gitu Ustadz? Kok ngajinya tauhid, lisannya lekit, ini yang sebenarnya apakah kitanya memang yang harus dikoreksi, atau mungkin orang yang mendengarkan lisannya itu saja yang baperan, atau seperti apa Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kasus tersebut memang terdengar sering ya. Terdengar sering oleh telinga kita, namun sebenarnya itu oknum saja. Ya, itu terdengar sering, memang terdengar sering. Namun di antara 100 yang ngaji paling cuma 5 orang. Persentasenya kecil. Cuma karena dialah yang sering diceritakan, sepertinya mendominasi. Kena kita semua jadinya. Oke. Tapi ana yakin semua orang yang mempelajari tauhid dengan sungguh-sungguh, justru itu akan melembutkan hati. Itu. Jadi tidak akan bertolak belakang antara ilmu, yaitu mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran, mengkaji tentang hadis-hadis Nabi SAW, ini pasti akan berimbas kepada hati seseorang yang lambat laun dia akan lembut. Tuh, adapun yang sering kita dengar, ana yakin itu hanya oknum sebenarnya. Beberapa orang yang didapati, namun karena dia yang speak up, sering ngomong ke sana kemari, jumpa sini, ya akhirnya pembicaraannya kayaknya orangnya banyak. Padahal orangnya itu aja. Nah, itu saja. Yang lembut-lembut tadi lebih kurang banyak bicara mungkin, bergaulnya mungkin nggak terlalu bebas mungkin, dan lain sebagainya. Nah, tapi mereka jauh lebih banyak dibandingkan itu. Nah, begitu ya. Karena tidak akan bertentangan antara tadi yang kita katakan, orang yang banyak baca Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, ini akan melembutkan hatinya. Lalu kedua, kenapa kok ada yang bisa seperti itu? Tentu di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya ini tidak akan mau masuk, tidak akan bisa merasuk ke dalam hati yang sedang bermasalah. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang sedang bermasalah, hati yang sedang gelap, hati yang belum taubat dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, belum membersih-bersih gitu kan. Dia belum bersih-bersih lagi terhadap hatinya yang dahulu pernah dikotorin. Nah, maka kalau ada orang seperti ini dan dia merasakan, kenapa saya sudah ngaji, saya sudah belajar tentang tauhid, selesai qawaidul arba, selesai ushulus tsalatsa, selesai belajar kitabut tauhid, tapi ke orang mengatakan atau komentar bahkan dari istri sendiri pun masih, saya ini orangnya kasar gitu kan. Nah, coba bermuhasabah, coba mengkoreksi diri, jangan-jangan ada dosa yang masih kita luput dalam mentaubatinya dan mengistighfari dosa-dosa tersebut. Nah, ini yang menyebabkan ilmu itu baru mau
bersarang dalam hatinya sehingga masih terkontaminasi dengan efek dari dosa-dosa itu. Nah begitu, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian kita katakan lagi, berikutnya adalah bisa jadi itu hanya anggapan orang saja. Mendakwahkan tauhid memang harus tegas, tidak bisa kita pelin-pelan. Artinya selama dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW dikatakan itu bukan bagian dari tauhid, itu malah jatuh kepada kesyirikan, maka yang menyampaikan juga harus sesuai dengan ayat dan hadis tersebut. Tidak bisa dia pelin-pelan. Oh nggak apa-apa lah ini di awal-awal, baru dikatakan lembut. Tapi kalau dikatakan nggak bisa Pak, tetap saja ini perbuatan syirik. Tegas ini bukan kasar. Ini tetap berbuat syirik. Wah kau kaku kali kan gitu kan. Kau kali. Enggak, itu tidak. Itu dalam langkah kebaikan untuk membebaskannya dari keburukan. Gitu kan. Jadi malah justru tidak benar. Enggak apa-apa lah Pak, yang penting Bapak sholat dulu. Ya ini syirik-syirik agak oke lah sedikit. Ya. Seminggu sekali aja ya Pak, jangan sering-sering. Itu kan gimana ada dai seperti itu? Sholatnya kan sia-sia kalau dia masih terkontaminasi dengan perbuatan syirik. Lalu dai seperti ini yang diterima, yang katanya lemah lembut. Enggak, ini dai pelin-pelan namanya. Dai nggak jelas. Masa orang berbuat syirik masih ditoleransi? Apakah ketika Nabi SAW memerangi satu kaum, memerangi satu daerah dengan bawa senjata, itu dikatakan kasar, dikatakan keras? Tidak. Justru Nabi mau menolong mereka. Makanya peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW dimulai dengan dakwah dulu. Diajak dulu mereka menuju tauhid kepada Allah Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ketika mereka menolak, barulah turun pasukan, barulah terjadi peperangan. Tapi kalau mereka terima, langsung jadi saudara. Mereka datang itu kan, berimanlah kepada Allah Ta'ala. Begitu diterima, langsung jadi saudara. Nabi Sulaiman ketika ditolak dakwahnya kepada Ratu Bilqis, naik benderang perang. Tapi begitu Bilqis datang mau beriman, jadi keluarga kerajaannya. Langsung jadi keluarga gitu kan. Semudah itulah. Ya, jadi nggak ada istilah, oh enggak, kalian tetap jajahan kami gitu kan. Tetap posisi kalian di bawah kami gitu kan. Enggak. Langsung jadi saudara. Begitu. Jadi tidak benar ketika. Jadi itu bedakan ya. Satu tadi yang kita garis bawahi bahwa itu sebenarnya oknum. Ya, karena ini tidak mungkin, ya, tidak hal yang mustahil ketika Allah Ta'ala ketika seorang mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran, mengkaji tentang hadis Nabi SAW, lalu malah membuat hatinya kasar. Itu tidak mungkin. Karena justru itu yang akan melembutkan hatinya. Kalaupun ada, maka pelakunya itu harus bermuhasabah. Karena muhasabah mungkin ada hal-hal yang buruk dalam dirinya, itu belum dia taubat dari sana. Itu. Atau mungkin ya itu tadi, belajarnya mungkin salah. Gitu kan. Dia anggap itu benar, ternyata kurang tepat. Lalu yang ketiga tadi, bahwa beda dengan antara tegas dengan tegas dengan kasar tadi beda. Karena mendakwahkan tauhid ini, ketika orang mengerti tentang tauhid, maka dia harus menjelaskan kepada manusia seutuhnya. Ketika salah yang dibilang salah, ketika benar dibilang benar. Jangan pula pelin-pelan. Ya setahun ini nggak apa-apa, biar dulu nih. Gimana orang kalau meninggal hari ini? Kan dalam kondisi masih berbuat syirik gitu kan itu. Mending dia nggak sholat tapi tauhidnya benar. Ini kita mending ya, bukan kita katakan sholat, meninggalkan sholat itu lebih ringan, tidak. Tapi mending ketika dia masih mempertahankan tauhidnya, walaupun ketika dia bertaubat itu belum melaksanakan sholat, tapi tauhidnya dulu diselamatkan. Baru setelah itu langsung diajarkan tentang sholat. Ya kalau qadarullah setelah itu pun dia tidak panjang umurnya, dia sudah punya bitokoh, dia punya kartu la ilaha illallah untuk dia jadikan hujah masuk ke surga. Tapi kalau dia dalam bentuk kesyirikan, tetap saja. Walaupun dia 1000 rakaat sholatnya, 1000 bulan dia berpuasa, tapi Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa perbuatan syirik dan hanya mengampuni selain dosa kesyirikan itu. Maka ini yang menjadi prioritas bagi para duat, bagi orang-orang yang sudah mempelajari tauhid, mereka harus tegas. Tegasnya bukan karena marah, bukan karena benci, tidak. Tegasnya untuk menyelamatkan secepatnya. Untuk menyelamatkan dalam waktu yang dekat. Ya, agar mereka diambil minimal yang mereka ada ambil, itu dapat, baru setelahnya pelan-pelan didakwahi yang lainnya. Begitu ya, jadi ini harus kita lihat
kondisinya itu seperti apa, tidak ya. Bahkan terkadang sematan kasar-kasar ini hanya disematkan dari orang-orang yang benci kepada dakwah tauhid. Nah, gitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz dari Instagramnya Medan Mengaji. Kita baca dulu aja. Tadi ada pertanyaan juga ya? Ada juga. Ngantri ya? Ngantri. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya. Saya masih sering khilaf saat sudah malam ketika mau tidur. Anak masih mengganggu yang berakhir saya membentak anak yang masih kecil. Kira-kira apa yang harus saya perbaiki agar bisa lebih menahan emosi? Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pahamilah bahwa anak itu titipan, gitu kan. Anak itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang titipan ini akan kita pertanggungjawabkan. Baik buruknya dia itu menjadi nilai kita. Ibarat kita dititipi apa misalnya? Benda berharga lah, katakan emas misalnya. Nah, emas mah nggak bergerak, dia nggak ditaruh di luar. Apa misalnya Gucci lah, Gucci misalnya di luar, Gucci mahal misalnya kan, Gucci peninggalan dinasti apa itu. Ya kita kan jaga dia. Terkadang memang kita, Gucci ini kok letaknya di sini ngalangin orang jalan. Gucci ini kenapa begini? Kan tetap saja mau dipindahkan pun harus dipindahkan dengan cara yang pelan-pelan, jangan sampai gores. Ini titipan orang. Ini nanti kita belum bisa belinya, tapi kalau disuruh ganti mau nggak mau jadi terganti juga. Begitulah. Anak itu titipan dari Allah Ta'ala yang pada waktunya kita harus pertanggungjawabkan baik buruknya. Dan seperti yang kita katakan tadi, Anda mengharapkan kebaikan dari seorang anak, namun yang Anda lakukan adalah perilaku kasar, itu jauh panggang dari api namanya. Tidak ada anak-anak soleh yang tumbuh dengan disikapi kasar. Tidak ada. Nggak ada. Belum Anda dapatkan contoh dari dulu, anak yang dibentak-bentak, anak yang dimarah-marahin, anak yang selalu disudutkan, dibully lah mungkin bahasa kita sekarang, lalu tumbuh menjadi anak yang soleh. Itu susah. Kalaupun dia bisa ke arah situ, itu dia mungkin sudah nggak ketemu sama orang yang ini lagi. Dia harus ketemu orang yang lain yang bisa mengajarkannya dengan lemah lembut. Baru dia bisa baik. Tapi kalau hanya orang ini yang ditemukannya, berat untuk menjadi orang yang soleh. Nah begitu. Jadi kita harus paham bahwasanya sikap kita itu sangat berpengaruh kepada cita-cita kita ke depan. Kalau kita ke depannya ingin bagus, maka banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak melakukan kelemah lembutan terhadap anak-anak ini. Kemudian di sisi lain juga, namanya masih anak-anak gitu kan. Nggak ngerti. Ya, lebih banyak nggak ngertinya. Yang dia tahu, Anda adalah ayahnya. Yang dia tahu, Anda adalah orang yang menyayangi dia. Yang dia tahu, Anda adalah sosok yang satu-satunya di dunia ini yang bisa melindungi dia. Satu-satunya di dunia ini yang menyayangi dia. Cuma Anda yang dia kenal. Wajar kalau kemudian dia itu ya ngerusuin Anda doang gitu kan. Ya kan? Coba nanti dia udah dewasa. Nggak akan mau lagi dia sama ayahnya. Cari kawan mending, ya kan? Cari ini itu kan. Apalagi sudah punya istri, sama istrinya aja paling sama anak-anaknya. Apa iya sama orang tuanya lagi masih? Enggak. Maka justru dirusuin anak-anak itu seneng gitu kan. Artinya kalau anak pribadi gitu malah berprinsipnya dirusuin anak-anak tuh seneng. Berarti awak masih dianggap bapak. Daripada nanti dia nggak ngerusuin lagi, nggak dianggap bapak lagi gitu kan. Dia sudah mainnya ke tetangga, dia udah mainnya ke sana kemari, kita sedih. Jadi anak-anak itu kok nggak mau lagi, nggak betah dengan abinya di rumah. Karena tadi tuh abinya bawaannya kalau dirusuin emosi, marah, jadinya ngamuk gitu kan. Padahal dengan dia bersama kita lah kita betul-betul bisa kontrol apa saja yang dia ucapkan, apa saja yang dia lakukan, itu kita betul-betul 100% kontrol. Kalau dia sama tetangga, udah tuh lost control kan. Tahap apa dia ngomong sama tetangga tuh, tahap apa cerita di sana, tahap apa yang dilakukan di sana. Ya, kalau dia betah di rumah bersama orang tuanya kan kita bisa full kontrol kepada anak ini. Sehingga perilakunya yang buruk bisa kita nasihatin, perilakunya yang baik bisa kita apresiasi dan seterusnya. Lebih nikmat gitu kan. Nanti kalau kita pikirkan ke arah seperti itu, dan memang tadi nggak ada manfaatnya juga. Anak
Ketika dibentak, betul. Seketika itu diam. Seketika itu dia berhenti melakukan aktivitasnya yang katanya tadi ngerusuhin orang tuanya. Betul. Tapi ingat, satu bentakan itu meninggalkan bekas panjang. Satu bentakan, satu goresan dalam hatinya itu meninggalkan bekas panjang. Belum tentu setelah itu dia mau dekat lagi dengan ayahnya. Belum tentu setelah itu dia mau lagi istilahnya merasa punya hubungan baik dengan ayahnya. Yang ada mungkin dia lebih berpikir, nanti dibentak lagi, nanti dimarahin lagi. Padahal yang dia hanya ingin mengungkapkan sayangnya kepada orang tuanya. Padahal cuma itu tujuannya. Betapa banyak anak sekarang udah dewasa ini, udah dewasa posisinya, udah besar. Tapi wajah seram ayahnya tuh masih lengket sampai besar. Sehingga kalau disuruh ngomong sama orang tua tuh, khususnya kepada ayah, ngomong ke ayah tuh seolah-olah harus persiapan yang matang sekali menghadapi ayah ini. Karena begitu nggak dekatnya dengan ayah gitu kan. Sosok yang dia bayangkan tentang ayah itu serem, dulu nyentil telinga, dulu nyepak pakai kaki, dulu nyabet pakai tali pinggang. Padahal walaupun sekarang tenaga kita jauh lebih kuat, tenaganya jauh lebih besar, dia udah nge-gym, ototnya udah gede gitu. Tapi kalau menghadapi ayah tuh, memori itu sulit untuk dihilangkan. Banyak orang kasus seperti itu. Sehingga apa? Masalah komunikasinya, masalah. Padahal si anaknya mau ngadu, padahal si anaknya mau deket, padahal anaknya jangan begitu, mau memberi hadiah aja pikir-pikir itu kan. Ini nanti dikasih dia nggak senang dicampakkan, nanti dia salah awak ukurannya bisa dicaci maki. Ya aduh kan. Jangankan yang lainnya itu kan, urusan memberi hadiah pun kadang seorang anak belum tentu sanggup kalau menghadapi masa lalu bersama ayahnya yang seperti itu. Maka ini yang perlu menjadi bahan pemikiran, ya, perlu untuk diulang-ulang, perlu untuk diresapi. Apa yang kita harapkan dari anak-anak ini? Apa yang kita inginkan dari dia? Ya saat ini dia bocah kecil yang lemah. Tapi ini akan pada waktunya dia lebih kuat daripada kita. Kita yang balik lemah lagi. Nah, itulah, pikirlah panjang, ya, berpikirlah panjang, berpikirlah untuk kebaikan dirinya, ya khususnya kita sendiri. Ya, khususnya kita sendiri. Semoga setelah kita tiada pun anak-anak ini masih mau memikirkan, membayangkan wajah kita dalam setiap doa dan sholatnya. Ya, apakah kita tidak bahagia sekali kan melihat punya anak yang seperti itu, setiap sujud ingat ayahnya yang sudah tiada. Setiap kali dia doa dia ingat ayahnya, wajahnya. Karena ayahnya begitu menjadi sosok yang menjadi superhero baginya, menjadi ayah yang betul-betul dia sayangi, dekat dan penuh kenangan dengan indah bersama dengan ayahnya ini. Jadi gitu. Ini yang harus jadi bahan pemikiran. Agar tadi tuh ketika kita mau bentak dia, ketika kita ada remnya. Kenapa mau dibentak? Apa salahnya? Emang enggak ada cara lain untuk menghentikan ini? Apa enggak ada cara yang lebih lembut lagi cara untuk menghentikan ini? Kan Nabi seperti tadi yang kita bahas tentang Ibunda Aisyah. Ya, kan ada cara lain gitu kan untuk membalas doa buruk dari orang Yahudi itu, kan ada cara lain yang lebih elegan, yang lebih bagus dan enggak mengotori diri kita. Cukup mengucapkan waalaikum, selesai itu. Kita terhormat, kita nggak capek mengeluarkan kata-kata buruk, ya, tidak emosi dengan ucapan-ucapan itu, ya, nggak terkuras pula perasaan kita dengan hal itu, sudah. Tapi masalah tuntas. Nah itulah, jadi lebih ke arah sana. Cari alternatif lain, jangan bawaannya kemudian harus dibentak gitu kan, enggak. Jadi ya gitu, mudah-mudahan yang bertanya menjadi orang tua yang sukses dan kita semua menjadi orang tua yang menjadi teladan baik bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan membacakan pertanyaan yang udah masuk ke Instagram kita. Silakan. Yang kedua nih, ada orang bertanya, Ustadz, bagaimana cara menghilangkan rasa dendam terhadap seorang yang pernah merendahkan kita? Bagaimana menghilangkan rasa dendam terhadap orang yang pernah merendahkan kita. Kenapa dendam? Kenapa dendam? Ya itu yang mesti, kalau abang yang bertanya bersama kita malah mau tanya itu, kenapa mesti dendam? Apakah dendam itu menguntungkan Anda? Ya kan? Kalau dendam ini mau Anda salurkan, Anda bisa kena penyakit hati seperti yang kita bahas kemarin, memperturutkan hawa nafsu, justru malah ke situ. Dan kalaupun tersalurkanlah dendam itu, baliklah Anda dibalik oleh Allah Ta'ala, bisa merendahkan dia. Apa kemudian Anda menjadi lebih baik daripada dirinya? Atau Anda sama saja ternyata gitu kan,
Karena Anda posisi lemah saja, maka direndahkan orang. Tapi kalau Anda kuat, ternyata Anda orang yang suka merendahkan orang lain. Apakah ini berarti Anda sama aja? Nah begitu. Jadi ala kulli hal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang kita bacakan ayatnya tadi, fa'fu, ya kan, banyaklah kamu memaafkan kesalahan orang. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Bukankah lebih baik orang yang pernah dulu berbuat buruk kepada kita, lalu kita doakan untuknya, kita maafkan kesalahannya, kita doakan ampunan untuknya, di lain waktu dia bertemu dengan kita sudah dalam kondisi yang berbeda. Kondisi di mana dia bertaubat, kondisi di mana dia sudah tidak seperti dulu lagi, dan dia sangat respect kepada kita, sangat menghormati kita. Kan ini jauh lebih baik dibanding kita mengharapkan satu ketika saya punya posisi yang mampu untuk menghinakan dia balik. Nah ini kan lebih buruk. Nah begitu. Itu kan Nabi SAW dahulu. Bagaimana kasarnya Abu Jahal, bagaimana kasarnya mereka orang-orang kafir. Dan kita bagaimana kasarnya Umar bin Khattab misalnya sebelum masuk Islam. Paling ditakuti oleh orang-orang Islam di zaman itu kan, karena Umar bin Khattab terkenal orang yang kasar, kejam gitu kan. Kalau Nabi menaruh dendam, gampang saja. Utus saja beberapa orang yang beriman untuk menikam Umar bin Khattab, selesai, perang-peranglah situ. Nah, tapi kan nggak begitu. Justru Umar didoain kebaikan. Sehingga pada waktunya dibalikkan kondisi, Umar mendatangi Nabi SAW, menyatakan keimanannya dan menjadi pembela yang kuat bagi kaum muslimin selama hidupnya setelah itu. Nah itu kan jauh lebih baik kita harapkan dibanding hanya menaruh rasa dendam. Dan orang dendam ini gak ada untungnya sama sekali. Tidak ada untungnya. Yang didendami gak terasa apa-apa. Dia yang dendam belum tentu bisa balas. Nanti pada saatnya kalau Allah Ta'ala takdirkan ternyata penghinaan itu terulang, makin sakit. Makin sakit lagi nih. Luka yang lama aja belum hilang, dihina lagi, makin sakit lagi. Nah kan lebih nggak ada keuntungan yang dia dapatkan. Justru kalau Anda maafkan, ya Allah Ta'ala, aku maafkan. Seperti yang pernah atau tidak kita bahas di sini tentang ketika Nabi SAW menyebutkan orang di zaman masuk surga, yaitu ketika hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW di masjid waktu itu sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu kata Nabi SAW, bentar lagi akan masuk calon penduduk surga. Ternyata yang masuk orang Ansor, habis selesai berwudu kan masih basah bekas wudunya, sambil nenteng sendal masuk. Ini orangnya rupanya. Sekali, besok gitu lagi, besok datang lagi, bentar lagi akan masuk orang masuk surga. Ternyata orang yang sama dengan kondisi yang sama, masih basah dengan air wudunya, nenteng sendal lagi. Hari ketiga pun masih kayak begitu. Membuat salah seorang sahabat itu, nggak iya ini. Artinya sekali aja kata Nabi masuk surga udah cukup kan itu kan. Udah pasti yakin kan. Lah kok mesti 3 kali gitu kan. Mesti 3 kali orangnya itu aja. Ini kayaknya ada yang spesial sama orang ini. Dikuntit. Kepo deh Ustaz. Iyalah. Mana tahu bisa ditiru kan. Sampai 3 kali dapat rekomendasi, ini kan luar biasa gitu. Diikutin sampai ke rumah biasa-biasa aja. Nggak ada yang istilahnya sedekah jor-joran, nggak ada istilahnya orang hebat, dikenal bagus, bla bla bla. Nggak, orang biasa dan amalannya biasa. Sampai akhirnya nggak terima dengan kenyataan itu, maka berusaha untuk diberi izin nginep di rumahnya. Oke. Kayaknya siang nggak ketahuan, mungkin malam ini. Naik level keponya Ustaz. Mungkin malam kan itu, mungkin malam. Akhirnya udahlah, minta izin ya Pak, bla bla bla. Saya izin menginap di rumah ini malam ini. Boleh, silahkan gitu. Tidur, habis Isya ditunggu apa yang dia lakukan. Tidur rupanya habis Isya. Mungkin jam 11 bangun, tengok masih tidur jam 12, jam 1, jam 2. Loh kok nggak bangun-bangun? Menjelang subuh baru bangun. Lah kok kayak awak-awak juga. Menjelang subuh baru bangun. Kupikir yang baca-baca Quran mungkin, yang zikir lama mungkin, yang kakinya sampai bengkak mungkin qiyamul lail. Kok sama-sama kayak awak juga menjelang subuh baru bangun. Gak sabar dia, saking bingungnya langsung aja to the point nanya. Aku mau tanya nih terus terang. Apa bang? Itu bahasa Indonesia. Apa bang? Gitu. Aku sebenarnya gak ada butuh apa-apa nginep di rumahmu ini. Gak ada butuh apa. Cuma gara-gara Nabi 3 hari berturut-turut
mengatakan kamu itu akan masuk surga. Cobalah cerita dulu sama kami. Apa yang kau lakukan? Sampai Nabi memberi rekomendasi 3 kali. Gitu kan, di 3 hari itu. Kata dia, ya abang kan sudah ngikutin saya dari kemarin gitu kan. Sampai malam abang nginap di sini. Ya saya gitu-gitu aja tiap hari. Bukan ada yang saya sembunyi-sembunyikan ya. Begitulah saya setiap hari katanya. Cuma katanya, ini mungkin saya tiap malam kalau mau tidur, saya hilangkan semua rasa iri dengki saya kepada seluruh kaum muslimin. Dan saya maafkan kesalahan orang-orang yang berbuat zalim kepada saya. Masya Allah. Cuma amalan hati modalnya. Amalan hati yang menghilangkan rasa iri dengkinya kepada kaum muslimin dan memaafkan kesalahan mereka. Apa kita nggak mau? Wah, itulah langsung dikomen. Ya ini amalan yang katanya mudah, tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Tapi itu bahkan bisa menjadi kunci masuk ke dalam surga. Nah itu coba dipikirkan. Daripada kita harus dendam, menyimpan rasa yang malah menyusahkan diri sendiri kan gitu. Jumpa orangnya ingat lagi, jumpa orangnya ingat lagi gitu kan. Kan mending jumpa orangnya udah kita maafin dah, salam-salaman lagi. Itu orangnya juga bingung paling. Loh ini udah dicaci maki kok masih baik-baik aja gitu kan. Paling dia sendiri yang bingung gitu kan. Ya berhenti setelah itu kan. Ya sudah, begitulah mudah-mudahan yang bertanya diberikan hati yang mudah memaafkan oleh Allah Ta'ala dan kita semua dijadikan orang-orang yang pemaaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Medan Mengaji Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya adalah anak perempuan terakhir yang berumur 27 tahun. Saya sudah tidak memiliki ayah sejak 2 tahun lalu. Saya sudah ingin menikah dengan seorang laki-laki ini sudah bertemu dengan wali saya, dalam kurung abang kandung. Namun dari ibu syaratnya adalah mendaftar kuliah. Saya sudah mengatakan bahwa untuk menikah tidak ada syarat kuliah. Laki-laki ini sudah bekerja namun mungkin bagi keluarga saya kurang mapan. Tapi bagi saya dia tidak pemalas, bertanggung jawab, tidak merokok, bahkan tidak menyentuh riba. Itu juga bagian prinsip saya mencari pasangan. Saya sudah memasuki keadaan yang butuh akan teman hidup. Saya mengatakan kepada ibu bahwa tidak perlu kuliah dan maharnya adalah 45 juta. Panjang Ustaz. Maaf ya Ustaz. Ya, dibaca terus Ustaz. Ibu saya langsung marah. Sebelumnya di awal saya ceritakan ada yang ingin melamar saya pun ibu saya sangat marah. Bahkan abang ipar saya ikut campur. Bahkan beliau sampai melapor bosnya laki-laki ini, orang tua yang laki-laki ini agar menjauhi saya. Bosnya orang tua atau mungkin bos kerjaan gitu ya Ustaz. Saya mohon sekali lagi pencerahannya Ustaz. Apalagi saya sudah tidak punya ayah. Hanya ayah saya yang selalu dekat dan mengerti tentang saya. Hati saya begitu yakin Allah membantu kesulitan ini. Bukankah Islam itu mudah, sunnah itu mudah, dan menikah itu harus disegerakan. Ingin saya rasanya Ustadz juga hadir di keluarga saya untuk menjelaskan dalil-dalil tentang masalah ini Ustadz. Jazakallah khairan. Silakan Ustadz. Mungkin rekamannya nanti mau dikirim Ustaz. Masya Allah. Itu ngetiknya kapan? Kayaknya dari sejak kita mulai podcast tadi ya? Mungkin Ustaz. Karena pelik kayaknya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala membantu kesulitan yang sedang dihadapi oleh kakak yang bertanya tadi. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita sesama kaum muslimin dan hidup di dunia dan di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini memang pertanyaannya cukup ya butuh bagaimana situasi di sana gitu kan. Tapi ana akan coba membantu dengan cara-cara secara umum ya. Pertama tentu terus kuatkan doanya kepada Allah Ta'ala ya. Kuatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Karena siapapun yang bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, pasti akan Allah Ta'ala perbaiki hubungannya sesama manusia. Allah Ta'ala jam itu. Nabi SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak-hak Allah Ta'ala, jagalah sikap kita kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun akan menjaga kita. Dari semua yang bisa berakibat buruk kepada kita, semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Itu yang pertama dulu. Perbaiki terus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, catatan ana dari pertanyaan ini adalah bagi seorang wanita ketika dia belum menikah
maka pintu surganya adalah orang tuanya. Di kasus ini yang tersisa hanya ibu. Berarti kakak tinggal punya satu pintu surga melalui ibu. Maka berusahalah untuk menjaga pintu surga ini. Bukankah kakak berniat untuk menikah itu juga meraih keridhaan Allah Ta'ala? Tapi janganlah meraih itu kemudian mendatangkan murka Allah Ta'ala. Karena ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua. Maka ini yang harus menjadi prioritas kakak dalam hal ini. Betul yang kakak lakukan adalah untuk meraih kebaikan dengan menikah, apalagi seperti yang ditanyakan tadi sudah sampai kepada level butuh kepada pasangan hidup, usia pun sudah lumayan gitu. Namun tetap saja cobalah menjadi anak yang bisa mengumpulkan semua kebaikan. Jangan berpihak kepada satu sisi saja, padahal kita masih bisa mencari peluang di mana mendapatkan kebaikan ini. Nah, dan mohon maaf, Ana mungkin akan katakan bahwa belum tentu juga laki-laki itu terbaik untuk kakak. Belum tentu. Kan perasaan kakak saja yang mengatakan laki-laki ini baik, bagus, soleh, tidak merokok, rajin menabung, tidak riba, dan seterusnya. Itu kan yang kakak tangkap saat ini kan gitu. Saat ini. Bisa jadi ini adalah bentuk pengkabulan doa kakak sendiri. Agar diberi pasangan yang baik. Dan laki-laki ini bukan sosok itu gitu kan. Bukan sosok yang kakak idam-idamkan. Bisa jadi gitu kan. Saya nggak menuduh ya, laki-laki ini nggak bagus, tidak. Tapi ini kemungkinan-kemungkinan kita bahas. Bahwa bisa jadi ini adalah bentuk pengkabulan Allah Ta'ala. Pengkabulan dari doa orang tua. Agar kakak dilindungi dari keburukan. Karena betapa banyak juga kejadian orang yang tertipu. Saat sebelum menikah seolah-olah baik. Ternyata setelah dinikahi nampak aslinya. Nah ini kan tidak diharapkan hal-hal yang seperti itu. Maka sudah berhusnuzon saja terhadap apa yang terjadi pada kakak saat ini. Berhusnuzon saja kepada Allah Ta'ala. Yaitu tadi. Satu tadi. Untuk bermuhasabah, introspeksi diri lagi. Agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Toh bukan satu-satunya menikah itu yang bisa menyelamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Walaupun bersendirian sampai mati pun, yang penting bisa masuk ke dalam surga. Poinnya kan itu. Yang penting itu. Kalau bisa menikah, walhamdulillah bisa punya tambahan amal dengan berbakti kepada suami. Lalu yang kedua tadi bahwasanya saat belum menikah itu orang tua, ibu di sini kasusnya, lebih harus diprioritaskan ucapannya, itu kan lebih diprioritaskan. Kalau kakak ingin menyadarkan, coba ya diskusilah dengan ibu. Tapi kalau ibu belum ridho juga, bersabarlah, ya bersabarlah dengan kondisi itu. Ya, lalu yang ketiga bisa jadi ini adalah memang jawaban atas doa-doa kakak sendiri. Mungkin bisa jadi sosok laki-laki ini adalah belum sosok yang tepat. Mungkin Allah Ta'ala ingin berikan yang lebih baik lagi daripada ini. Mungkin nanti akan datang laki-laki yang lebih bagus lagi daripada ini. Sehingga kakak pun tidak menyesal dengan keterlambatan atau tidak jadinya dengan yang ini. Itu ala kulli hal, jalani saja. Jalani saja dulu dengan penuh kesabaran. Jalani saja dulu, tetap menjaga hak-hak Allah Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan apapun yang menjadi hasilnya di kemudian hari itu terus yang terbaik dalam rangka perlindungan Allah Ta'ala kepada kakak. Kan ingatkan kisah perjanjian Hudaybiyah dulu ya, pada di saat Nabi SAW, bagaimana kecewanya para sahabat. Sudah lelah, capek, seneng, mau masuk kota Mekah, mau tawaf lagi, mau haji, udah kebayangan macam-macam kan di sana. Ternyata harus pulang. Kecewa berat tuh kan. Kecewa berat. Tapi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Masya Allah. Justru mereka kuasai kota Mekah setelah itu. Dan mereka bebas melaksanakan ibadah haji umroh di sana, kembali lagi seperti dahulu, bahkan sudah menguasai. Nah itu kita kan nggak tahu. Para sahabat waktu kejadian perjanjian Hudaybiyah juga kan nggak tahu. Kalau tahu kan dari awal, ya nggak masalah, pulang aman aja. Yang penting 2 tahun lagi kita hajar kan itu. Itu kan nggak ketahuan itu kan. Itu begitu ya. Maka
Bersabarlah dengan kondisi ini, mudah-mudahan kakak diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Ta'ala dan diberikan jodoh seorang laki-laki yang sesuai dengan harapan kakak dan keluarga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin masih bisa dibacakan pertanyaan yang udah masuk ke WhatsApp-nya Medan Mengaji, Jack. Ini antrian keempat nih ya. Antrian keempat. Assalamualaikum Ustadz, saya ibu dari 3 orang anak. Apakah jika saya tegas dalam mendidik anak karena saya menyadari pentingnya membuat mereka mandiri ketika saya meninggal karena saya ingin mereka mandiri, apakah didikan tegas adalah bentuk dari sikap hati yang keras? Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya tadi kita sudah sedikit memaparkan ya terkait tentang bahwasanya beda antara tegas dengan kasar, keras, ya beda. Tegas itu adalah sikap di mana yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, tapi dalam ranah kasih sayang, dalam ranah lemah lembut. Jadi tetap harus tegas, tetap harus sesuai dengan aturannya, gitu kan. Misalnya, ibu buat disiplin ke anak-anak, jam 5 sore harus sudah mandi semua. Misalnya nih, jam 5 sore sudah mandi semua. Nah, ini kan gak ada kaitannya dengan syar'i ya. Kalau dengan kaitan dengan syar'i itu harus lebih sesuai lagi di sana. Nah, kita katakan begini saja. Jam 5 sore harus sudah mandi semua anak-anak. Karena apa? Ibu berprinsip bahwasanya mandi sore itu biar anak-anak lebih segar kan gitu kan, nanti belajar malam itu dengan kondisi yang segar dan tidak terlalu mepet dengan waktu maghrib. Jadi jam 5 itu harus sudah beranjak mandi semua. Oke. Dalam tata laksananya jangan kayak militer. Teng mandi. Wah, anak pun ayo 5 menit gantian itu kan. Kalau mandi cuma satu lagi. Kalau mandinya itu langsung bawa handuk, bawa ini kan ngantri itu kan. Enggak begitu tata laksananya. Tata laksananya tetap ibu tetapkan jam 5 sore mandi, maka hari pertama sosialisasi. Ya kan harus ada begitunya kan? Hari pertama sosialisasi. Hari kedua mulai pembiasaan, pengarahan, bimbingan. Baru setelah itu pembiasaan setelah pembiasaan ini baru ada punishnya, ada hukumannya. Jangan baru sosialisasi habis itu langsung punish, langsung ada hukuman. Nah, ini terlalu cepat banget. Baru kemarin biasa mandi jam 6 ini dicepetin jam 5. Begitu buat pengumuman besok harus berubah. Kita kan bukan militer, keluarga ini bukan militer. Jadi itu dulu, sosialisasi dulu. Nak, besok mandinya jam 5 ya. Kita nih belakangan mandi jam 6, jadinya kan terburu-buru. Waktu sholat maghrib, ada yang masih di kamar mandi, ada yang buang air, jadi nggak beres-beres. Udah jam 5 ya, sepakat Mei. Jam 5 kita mandi, oke. Besok baru mulai pelaksanaan. Ayo, udah jam 5, mulai siapa yang duluan. Diarahkan. Itu pasti masih molor itu. Hari-hari pertama pasti namanya bocah. Masih molor. Besok lagi diingatkan lagi terus sampai setelah kemudian mulai diingatkan, mulai pembiasaan, ya itu ibu lah yang tentukan target itu, gitu kan. 5 hari mungkin tahap-tahap awal, 5 hari kemudian mulailah ada pembiasaan. Diharapkan biasanya membentuk karakter itu, kebiasaan itu minimal 1 bulan. Ya, itu membentuk menjadi sebuah kebiasaan itu minimal 1 bulan atau 40 hari. Gitu dia. Nanti kalau udah lebih dari itu baru. Udah 30 hari nih dibimbing terus sama Umi. Mulai besok kalau masih ada yang telat lagi, jam 5 belum siap-siap mandi, maka uang jajan dikurangin. Ada panis ringan-ringan dulu. Jangan main tabok-tabok gitu kan. Panis ringan dulu, kurangi uang jajannya. Atau kalau kalau terlambat mandi maka dia cuci piring. Yang ringan-ringan saja, yang masih ada edukasinya. Gitu. Jadi jangan main kasar. Jadi ya bisa. Semua anak-anak itu dilahirkan dengan fitrah. Semua anak-anak dilahirkan dengan membawa unsur kebaikan dalam dirinya. Semuanya. Nggak terkecuali. Namun ketika keluar itulah, apakah kemudian orang tuanya, lingkungannya, ditambah lagi dengan godaan syaitan, menjadikan anak tersebut berubah dari kebaikan tersebut. Ya, jadi tegas itu harus. Bahkan seorang ibu pun, ya katakanlah single parent katanya itu, seorang janda harus mendidik anak-anaknya, harus tetap tegas kepada anak-anak ini. Kalau ada aturan dilaksanakan. Tapi pelaksanaan
tegas itu adalah landasannya adalah lemah lembut. Ya, landasannya adalah kasih sayang, bukan landasannya militer, apalagi marah-marah, itu enggak begitu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan masih ada pertanyaan ya Jack, tapi kita simpan karena kayaknya di luar tema ya. Mungkin untuk terakhir aja nanti, atau bisa di luar majelis maksudnya, setelah podcast. Ustaz, ini tentang memperbaiki hati atau mensucikan hati gitu ya Ustaz. Apakah dalam syariat kita, dalam agama kita itu ada metode-metode khusus gitu Ustaz, atau dengan amalan-amalan khusus, zikir-zikir khusus dengan jumlah yang khusus, itu seperti itu ada Ustaz? Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau tentang membersihkan hati itu ada kitab yang bagus ya, yang banyak juga sudah diterjemahkan, yang disusun oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Tazkiyatun Nufus. Itu banyak sekali di situ pesan-pesan, dan banyak karya-karya para ulama yang membahas tentang memperbaiki hati ini. Sudah ada terjemahannya Ustaz? Sudah banyak terjemahannya. Namun ya intinya memang kembali kepada itu tadi, ketakwaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia dekat dengan Allah Ta'ala. Karena Allah yang memiliki hati kita, yaitu hati kita itu berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Dan Allah Ta'ala akan bolak-balik semau Allah Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah Ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku ini di atas agamamu. Ini kita minta dari Allah Ta'ala. Sembari kita terus memperbaiki diri, agar hati itu senantiasa dijaga stabil di atas kebaikan. Walaupun tidak akan bisa stabil seutuhnya. Karena terkadang kita akan lalai, terkadang kita akan tergelincir sesekali, maka biasa iman itu kadang naik, kadang turun. Ini terus, yang penting harapan orang itu tidak pupus dari selalu ingin memperbaiki diri. Itu mudah-mudahan dengan azam seperti itu, dengan tekad kuat untuk memperbaiki hati itu, karena ini adalah menjadi kebiasaan orang-orang beriman, senantiasa memperhatikan hatinya, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih jalan keluar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menempuh jalan yang lurus, ya jalan kepada Allah Ta'ala, kami akan tunjuki jalan kami, yaitu menunjuki jalan yang lurus. Walaupun sekarang masih belok-belok, yang penting dia sungguh-sungguhnya arahnya untuk mendapatkan hati yang ikhlas, murni, ingin meraih ridho Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau zikir-zikir tadi yang dengan jumlah tertentu sampai ada yang 1000 gitu, 100.000 itu gitu-gitu nggak ada ya Ustaz? Maksudnya itu nggak bisa disandarkan sebagai obat atau metode untuk dalam kita mensucikan jiwa tadi Ustaz, atau hati tadi Ustaz? Ya, kalau dalam hal zikir ya, zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Zikir itu ada yang terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, terikat dengan jumlah, ada yang begitu. Ada. Makanya kita melaksanakannya pun terikat dengan, kalau dia terikat dengan jumlah, ya jumlahnya seperti itu. Kalau terikat dengan tempat, ya di tempat itu saja. Kalau terikat dengan waktu, ya waktu itu saja. Namun ada zikir yang sifatnya mutlak. Tidak ada terkait dengan itu semua, sehingga bebas dia mau berzikir berapa, di mana, seperti apa, ya silahkan. Nah begitu. Jadi tidak bisa kita menyematkan beberapa zikir, ya gitu, mengikat zikir ini bisa membersihkan hati. Sementara Nabi SAW tidak pernah mengatakan demikian. Maka nggak bisa. Oke. Gitu. Maka kalau ada kita dapati, karena Nabi mengajarkan zikir baca ini berkali-kali, maka hatimu akan lembut. Ya, silahkan. Kalau ada pengikatnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada, maka tidak bisa kita, karena yang tahu tentang makna dan asar atau makna atau efek dari zikir-zikir itu hanya Allah Ta'ala. Kita nggak tahu, kecuali ada informasi dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ikhwati fillah. Yang dimaksud pengikat tadi berarti dalil ya Ustaz? Dalil dari Al-Quran ataupun hadis ya Ustaz? Baik, terkait jumlah, waktu, atau tempat, keutamaan dan tempat tadi ya Ustaz? Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Jack, mau ditanya Ustaz, tapi kayaknya memang ada kaitannya dengan apalah ya, kegiatan aktual yang bakalan diselenggarakan. Apa tuh? 17-an Ustaz. 17-an Ustaz. Ini terakhir kali bahas. Silakan Jack. Ini Ustaz, ada yang nanya dari teman yang nonton video kita. Ustaz, izin bertanya,
apa hukumnya main kartu remi, trup, Kartu remi. dapat hadiah uang nih di pertandingan 17 Agustus nanti. Kejauhan itu kalau bahasnya 17-an. Kartu reminya aja udah nggak beres. Anaknya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Jagalah kamu itu melakukan hal-hal yang hanya bermanfaat untuk kamu saja. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Kemudian di riwayat lain Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Menunjukkan bagusnya Islam seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting bagi dirinya. Anda sibuk dengan kartu remi gitu kan. Apalagi biasanya seorang bisa ahli main dalam satu permainan, itu latihannya kan panjang. Anda untuk ahli bisa menang terus main kartu remi, berarti Anda sudah latihan itu bertahun-tahun untuk bisa jago main kartu remi. Berarti sudah berapa lama Anda buang-buang waktu. Kalau itu Anda buat baca Quran, udah berapa kali hatam. Anda buat baca buku, udah berapa buku yang selesai. Anda buat duduk bermajelis, udah berapa kitab Anda tamatkan bersama ustadznya. Nah itu kan hal yang sia-sia. Gitu, jadi apalagi mau dibawa-bawa ke 17-an, ya lebih jauh lagi itu kan. Masalah kartu reminya ini saja sudah Anda udah gak betul gitu kan. Udah gak betul. Gitu, maka itu dulu lah itu kan. Maka perbaiki diri kita. Jagalah, waktu kita nih gak banyak loh. Kita hidup cuma paling 60-an tahun. 60-an tahun itu kena diskonnya udah banyak loh. Pertama, bocil kita, nggak ngerti apa-apa. Itu paling nggak sampai umur 10 tahun. Itu nggak tahu apa-apa tuh. Betul, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Kosong lah gitu kan, 10 tahun kosong. Tinggal 50 tahun. Ya, udah kurang 10 tadi. Tambah, kita tidur sehari berapa? Sehari 8 jam. Berarti kalau umur kita 60, 20 tahun lalok. Gitu kan. 20 tambah 10 tadi. Udah 30 tahun. Tinggal 30 lagi. Yakin 30 tahun sisa itu sholat, zikir, makan aja udah berapa menit, mandi sudah berapa menit, ya kan? Kalau kita yang tinggal di perkotaan kayak begini, macet aja udah berapa jam per hari. Ala kulihal kalau yang untuk ibadahnya tinggal berapa, ikhwah? Itu mau dipotong lagi pakai remi-remian, mau dipotong lagi pakai ini itu, aduh mau tinggal berapa? Nanti kalau ditimbang umurmu 60 tahun Wahyudi. 20 tahun kau pakai tidur. 10 tahun oke nggak kita hitung gitu kan. Ini ya Allah tinggal 30 tahun pun diisi remi-remian. Kan malu. Malu kepada Allah Ta'ala. Makan nggak pernah absen. Tarik napas rutin. Ya kan. Dikasih mata itu nggak pernah diskon. Kasih telinga nggak pernah diskon. Semua nikmat nggak ada diskon dari Allah Ta'ala. Full dikasih. Giliran ibadah banyak kali dikurangi. Waktu yang diberikan Allah Ta'ala itu nggak banyak. Ibarat kata orang, umur itu kayak es. Dipakai nggak dipakai, mencair juga dia. Kalau kita pakai manfaatkan, enak, bisa mendinginkan minuman, bisa lebih segar lagi. Nggak dipakai, ya udah mencair habis, hilang begitu saja. Terbuang dia. Nah, jadi cobalah dipikir ulang lagi. Dipikir-pikir lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Ada nggak manfaatnya gitu kan. Karena tadi, waktu kita ini terbatas. Bahkan seorang ulama tuh pernah saat dia berjalan menemukan beberapa orang pemuda duduk-duduk di pinggiran jalan. Dia tanya, itu kalian kalau waktu kalian ini dibandrolin, saya mau beli kayaknya. Saya mau beli, saya sekarang ini butuh banyak waktu. Untuk nulis, untuk belajar segala macam. Saya kekurangan waktu. Kalian ya Allah dibuang-buang waktu kayak begini duduk-duduk gak jelas. Ya, tapi waktu gak bisa dibeli. Waktu gak bisa dipatokkan harganya, nggak bisa. Dan semua akan berlalu begitu saja. Maka mumpung kita masih diberi waktu, ada kesempatan, maksimalkanlah. Maksimalkan. Taruhlah tidak bermanfaat untuk akhirat, bermanfaat untuk dunia. Ah ini kan manfaat Ustaz. Menang anak, dapat hadiahnya. Dapat hadiah uang. Iya kan? Dapat hadiah, ya Allah. Berapa sih hadiahnya dibandingkan waktu yang Anda habiskan untuk itu semua? Kan gitu kan? Berapa coba? Itu rugi. Lebih banyak ruginya daripada untungnya gitu. Jadi cerdaslah dalam memanfaatkan waktu karena ini hal yang
nikmat Allah Ta'ala yang sangat-sangat berharga diberikan kepada kita. Ya, jangan nyesal nanti ketika banyak orang-orang soleh itu ketika sudah mati baru nyesal. Apalagi orang-orang yang tidak soleh akan lebih menyesal lagi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Jack dah bilang, gak usah jadi 17-an ya bilang. Nanti dia nanya hukumnya Ustaz, boleh nggak main gitu? Berarti hukumnya udah nggak boleh loh Ustaz ya. Apalagi ada hadiah uang Ustaz ya. Ya untuk apa? Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin kita cukupkan pertemuan kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini. Tentunya ada masih beberapa mungkin pertanyaan yang belum bisa kita sempat bacakan. Dan masuk karena kita juga terbatas tadi dengan waktu untuk kajian kita juga terbatas, apalagi untuk kartu remi kan jangan ya, udah mau asar lagi. Ya Ustaz, gitu ya Ustaz. Mungkin Ustaz sedikit Ustaz sebagai kesimpulan Ustaz untuk memotivasi kita di sini juga untuk para pendengar Radio Stream Medan Mengaji Ustaz. Silakan sebelum ditutup Ustaz, silakan Ustaz. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudariku sekalian yang kita memupuk cinta ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan kita sesama muslim ya senantiasa Allah taala kuatkan sampai akhirnya Allah taala jumpakan kembali kita di dunia dan di akhirat nanti dikumpulkan Allah taala di surga. Maka seperti yang Anda katakan tadi, sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim, sibukkanlah diri kita ini untuk memperbaiki hati. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala akan jadikan kita pun memperbaiki zahir kita. Berlindunglah kepada Allah dari orang yang sibuk hanya memperbaiki zahir. Yang itu seperti karakternya orang-orang munafik. Sementara hatinya penuh dengan penyakit, penuh dengan kerusakan. Maka Allah Ta'ala akan mengatakan dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali nanti yang datang kepada Allah dalam kondisi hatinya sehat. Maka PR kita sebenarnya, walaupun hati itu sekarang secara wujud sulit kita untuk mendatangkannya, menampakkannya secara langsung, namun dia bisa kita rasakan keberadaannya. Maka jadikanlah dia sehat, jadikanlah dia terus kita perbaiki, agar senantiasa tidak ada yang dia harapkan kecuali meraih ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh ini, semua sesuai dengan perintah hati, kita mencari ridho Allah Ta'ala. Maka singkirkan semua perkara-perkara yang tidak mendatangkan ridho Allah Ta'ala. Prioritaskan semua perkara-perkara yang kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast serial Penyakit Hati yang ke-22 ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi atau kita lanjutkan ya Ustaz di pertemuan atau di penyakit hati berikutnya, penyakit hati yang ke-23. Nanti akan kita informasikan seperti biasa di platform media sosial kita. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.